Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai turunan berantai dan turunan tingkat tinggi. Ya, baiklah. Sebelum kita lanjutkan ya, kalau misalnya berkenan, silakan like dan subscribe channelnya ya, My Channel 83. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Turunan berantai dan turunan tingkat tinggi merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah kalkulus ya. Setelah belajar ya melalui video ini, tujuan kita ada dua. Yang pertama menyelesaikan soal turunan berantai, kemudian yang kedua menyelesaikan soal mengenai turunan tingkat tinggi. Sekarang kita lihat dulu apa itu turunan berantai ya. Aturan rantai adalah aturan yang digunakan untuk menurunkan suatu fungsi tanpa harus mengalihkan fungsi tersebut sebanyak faktor kuadrat dari fungsi dan mendiferensiasikan pada polinomial berderajat. Dengan menggunakan aturan rantai akan kita dapatkan turunan. Jadi kalau fungsinya fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya f aksen x itu sama dengan nx kemudian pangkat n-1. Sekarang perhatikan untuk contohnya. Ini contoh penerapan aturan rantai ya, turunan trigonometri ya. Y sama dengan sin buka kurung x pangkat 3 minus 3x tutup kurung. Carilah dxy ya, carilah dxy. Nah, sekarang kita akan misalkan Y sama dengan sin U. Y-nya ini kita misalkan sin U. Jadi yang di dalam kurung ini kita andaikan U ya. Kemudian U-nya adalah X pangkat 3 minus 3X. Selanjutnya dapat diperoleh berarti DXY sama dengan DXY ya dikali DXU ya. Jadi kita menurunkan dulu Y ya, Y-nya apa ya? Turunkan Y, kemudian turunkan juga U-nya. Jadi dua kali pengerjaan. DXY turunan dari sin itu cos ya. Jadi cos U. Sudah selesai. Sekarang kita akan menurunkan U sama dengan X pangkat 3 minus 3X. Kita turunkan menjadi 3X kuadrat minus 3. Kalau sudah bentuk seperti ini, kita kembalikan U-nya. Ya, U tadi kan pemisalan X pangkat 3 minus 3X, sehingga kita ganti kembali cos X pangkat 3 min 3X. Kemudian 3X kuadrat min 3 yang merupakan turunan dari U, kita letakkan di depan. Di depan seperti ini ya. 3X kuadrat minus 3 cos X pangkat 3 minus 3X. Ya. Inilah penerapan aturan rantai pada fungsi trigonometri. Oke, baik, kita akan lanjutkan ya. Turunan berantai pada fungsi aljabar. Nah, tadi trigonometri, sekarang fungsi aljabar. Nah, di sini ya, jika Y sama dengan U dan U sama dengan GX, maka Y aksen ya turunannya sama dengan DY per DU. Kemudian kita DY per DU turunan ini, kemudian dikalikan DU per DX ya. Lanjut, jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, selanjutnya X sama dengan HW, maka di sini kita menurunkan 3 kali penurunan ya. Y aksen atau turunannya adalah DY per DU dikali DU per DX dikalikan DX per DW. Oke, lanjut. Untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan contoh soal. Contohnya Y sama dengan 3X plus 1 pangkat 10. Oke ya, soal ini kita akan kerjakan. Oke, kita akan kerjakan dengan penerapan berantai. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan mencari turunan Y sama dengan 3X plus 1 pangkat 10. Nah, di sini kita akan memisalkan ya, Y sama dengan U pangkat 10, U pangkat 10, dengan U itu sama dengan 3X plus 1. Sehingga di sini kita akan dua kali menurunkan. DY per DX sama dengan DY per DU. Kita turunkan DY per DU yang ini, dikalikan DU per DX sama dengan
Turunan dari U pangkat 10 itu 10 U pangkat 9 ya. Jadi N-nya ke depan 10 U, kemudian pangkatnya dikurang 1. Jadi 10 U pangkat 9 dikalikan dengan 3. 3 dapatnya dari mana? 3 merupakan turunan dari 3X plus 1 ya. 3X plus 1 turunnya 3 ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita letakkan 10-nya di depan ya. Oke. Kemudian U-nya kita ganti 3X min 1 pangkat 9 dikali 3. 3-nya kita kalikan dengan 10 menjadi 30, buka kurung, 3X min 1 pangkat 9. Inilah turunan ya, contoh penerapan turunan berantai pada fungsi aljabar. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Baiklah, kita akan lanjutkan ya, turunan tingkat tinggi ya, turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai pada turunan pertama, bisa turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke N ya. Jika f aksen adalah turunan suatu fungsi f, maka f aksen juga merupakan suatu fungsi ya. F aksen adalah turunan pertama dari f. Jika turunan dari f aksen ada, turunan ini dinamakan turunan kedua dan ditulis f aksen sebanyak 2 kali. Jadi aksennya 2 ya. Kemudian kalau misalnya turunan ketiga berarti f aksennya 3 kali. Kemudian selanjutnya sampai dengan turunan ke n ya. Turunan ke n berarti fn ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan cara penulisan turunan sampai dengan turunan ke N ya. Oke, baiklah. Bagi yang sedang menonton, silakan di like dan subscribe channelnya ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Ke slide selanjutnya untuk turunan tingkat tinggi aljabar. Di sini ada beberapa cara penulisan turunan ya. Yang pertama, yang ini derivatif istilahnya. Kemudian penulisan pakai F aksen. Kemudian penulisan pakai Y aksen. Kemudian penulisan pakai D. Yang terakhir penulisan pakai notasi Leibniz ya. Jadi tinggal diperhatikan saja bagaimana caranya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan salah satu. Misal, derivatif pertama, turunan pertama, kalau misalnya kita penulisannya pakai F aksen, artinya F aksen X, itu turunan pertama terhadap X. Kalau kita tuliskan dalam penulisan Y aksen, berarti Y aksen X ya, Y aksen X. Kalau misalnya kita tuliskan dalam penulisan D, pakai D atau derivatif sama saja ya, DXY. Yang terakhir, kalau misalnya kita menggunakan penulisan Leibniz, itu artinya DY per DX ya. Penulisannya DY per DX. Oke, baiklah ya. Silakan dipahami sampai dengan turunan ke N. Kalau turunan ke N berarti FNX. Kemudian kalau penulisan Y pangkat N X. Penulisan D pakai D N X Y. Terakhir penulisan Leibniz D pangkat N Y per DX pangkat N. Oke. Sekarang kita kembali ke contoh soal mengenai turunan tingkat tinggi. Nah, di sini ada fungsi aljabar ya. Carilah turunan ketiga dari fungsi berikut ini. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 8x plus 2. Kita akan mencari turunan ketiganya. Baik ya, kita akan lanjutkan. Baiklah, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan bagaimana cara mencari turunan ketiga. Mudah ya. Kalau misalnya sudah paham cara pengerjaan turunan, Ibu yakin ini pasti bisa semua. Oke, caranya ini pada soal sebelumnya itu sudah dijelaskan soalnya. Carilah turunan ketiga dari fx, x pangkat 3 plus 3x kuadrat minus 8x plus 2. Turunannya, turunan pertama kita akan menurunkan x pangkat 3 turunnya 3x pangkat 2. 3x kuadrat turunnya 6x. Kemudian min 8x turunnya min 8. Ini turunan pertama ya. Kemudian turunan kedua, ya turunan kedua artinya kita menurunkan turunan pertama. Hati-hati kalau turunan pertamanya salah, maka kita turunan keduanya juga salah. Oke. 3x kuadrat kita turunkan menjadi 6x. Kemudian 6x kita turunkan itu 6. Ini merupakan turunan kedua. Terakhir sesuai perintahnya turunan ketiga. Kita akan mencari turunan ketiga, f aksennya 3 kali x sama dengan
6x kita turunkan itu adalah hasilnya 6. Oke, baiklah ya. Demikianlah untuk video kali ini. Video kali ini kita belajar mengenai turunan tingkat tinggi ya, dan turunan apa tadi? Turunan tingkat tinggi, kemudian cara penulisan turunannya ya. Kemudian contoh soalnya sudah kita bahas semua. Contoh soal pada fungsi aljabar, kemudian contoh soal pada fungsi trigonometri juga. Oke. Baik ya. Contoh soal sudah Ibu jelaskan mengenai turunan berantai dan turunan tingkat tinggi ya. Nah, sekarang kita akan mengakan latihan soal ya, menjawab soal-soal latihan. Dalam soal-soal latihan ini, yang pertama itu perintahnya, carilah turunan berantai fungsi-fungsi di bawah ini. Jadi carilah turunan berantainya. Y sama dengan U pangkat 5 plus 3, di mana U-nya sama dengan X pangkat 4 plus 2X ya. Nah, carilah turunan berantai dari Y ya, dari Y. Selanjutnya, yang nomor 2, Y sama dengan akar U. Dengan akar U ini, akar U itu artinya U pangkat setengah ya, U pangkat setengah. Kemudian U-nya di mana apa? U-nya U sama dengan V, buka kurung 4 minus 2V. Nah, selanjutnya V-nya juga merupakan X kuadrat ya, V sama dengan X kuadrat. Jadi turunan berantai di sini ya, turunan berantai di sini 3 kali kita ya. Kita turunkan terhadap U, kemudian kita turunkan terhadap V, kita turunkan juga terhadap X, kemudian kita kembalikan sama persis seperti contoh yang telah Ibu berikan. Yang terakhir, jika Y sama dengan 2X kuadrat min X dan X sama dengan akar 3T kuadrat plus 9, berapakah DY per DT? Cari DY per DT. Artinya, kita menurunkan DY terhadap DX, kemudian DX terhadap DT, baru kita substitusikan T-nya itu kita ganti dengan akar 2 ya. Ini untuk latihan soal ya. Latihan soal silakan dikerjakan. Baik ya, sekarang kita lanjut. Ini untuk turunan berantai. Selanjutnya kita akan lanjut ke turunan ya, turunan tingkat tinggi. Nah, pada turunan tingkat tinggi ini kita soalnya diberikan ya, itu carilah turunan kedua fungsi-fungsi di bawah ini. Carilah turunan kedua dari fungsi-fungsi di bawah ini. Jadi ini ada 4 soal. Misalnya soal pertama, fx sama dengan 3x pangkat 4 minus 4x pangkat 2 plus x minus 2. Cari turunan kedua. Turunan pertama apa? Turunan kedua apa? Kemudian yang nomor 2, gz sama dengan akar 5z plus 2 ya. Ini ada turunan kedua. Ini ada hubungannya dengan apa ini? Ini kan misalkan Z ada U ya, GZ sama dengan U. U-nya U pangkat setengah kalau ini. Nah, jadi ini turunan kedua tetapi kita memakai aturan turunan turunan berantai ya, turunan berantai. Turunan berantai itu nomor 2. Sekarang nomor 3 itu FT sama dengan buka kurung T plus 2 pangkat 3 per 2. Ini juga ada hubungannya dengan turunan berantai ya. Hubungannya turunan berantai artinya turunan berantai juga ini. Misalkan FT sama dengan U pangkat 3 per 2, sedangkan U-nya itu T plus 2 ya, dicoba dulu ya. Kemudian terakhir Fx sama dengan 1 per 2x kuadrat plus 4 per akar X. Ini langsung saja diturunkan satu-satu ya. Turunan pertamanya apa, kemudian ditambah turunan pertama juga pada bilangan kedua. Selanjutnya akan diturunkan lagi menjadi turunan kedua ya. Ini kira tidak masalah. Oke, baiklah silakan dikerjakan latihannya ya. Semoga semuanya bisa menjawab latihan soal ini karena contoh soal sudah Ibu jelaskan. Kalau misalnya memperhatikan dengan seksama, pastinya tentunya bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Baik ya, semoga video ini bermanfaat ya. Bagi yang belum like dan subscribe, silakan ya. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu ucapkan ya. Semoga video ini selalu bermanfaat bagi kita semua ya.
Akhirnya Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.